Hello everyone, pada kesempatan kali ini saya akan mereview Mikrotik ya. Ini saya beli bekas ya. Tapi untuk dusbooknya sendiri RB750 GR3, akan tetapi untuk isinya RB941. Karena saya beli bekas jadi agak acak, tapi nggak masalah ya. Selama unitnya berfungsi, langsung aja kita unboxing paketnya. Nah, di dalam paket terdapat adapter power dan juga untuk portnya ini seperti HP, yaitu micro SD. Kemudian di sini juga ada unitnya sendiri, Mikrotik router boot half-life. Nah, seperti ini. Di sini ada adapter power dengan output power 5 volt 1 ampere dengan port micro USB. Dan di sini ada tertuliskan half-life, kemudian Mikrotik router boot. Nah, saat kita balik di sini kita bisa melihat seri dari Mikrotik ini, yakni half-life RB912ND. Di sini juga ada serial numbernya ya, ada barcode juga, dan ini fungsinya untuk kita gantungkan menggunakan paku di dinding. Jadi kita bisa gantungan ke dinding. Ini juga ada pelindung ya, biar tidak nyetrum. Kemudian di sini ada 4 port, yang mana satu internet, ini untuk sumber internet, dan ini LAN yang kita bisa gunakan untuk akses point. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4 ya, seperti itu. Kemudian ada power ya, untuk kita colokan, ini untuk kabel powernya. Kemudian ada reset saat settingan kita lupa ya, bisa setting, kita bisa reset ulang dengan menggunakan jarum ataupun menggunakan ini ya, seperti ini. Kita bisa suntik aja di sini ya sampai bunyi tek gitu ya, kemudian Mikrotik akan reset. Kemudian ada power juga, ini nanti ada indikator nyala ya, dan ini ada logo H ya. Dan untuk mode USB ini tidak ada karena ini ditutup ya, jadi kita tidak bisa menggunakan mode USB ya. Nah, jadi nggak ada lagi portnya, sudah saya jelaskan. Oke. Untuk settingnya nanti saya akan setting ya. Untuk cara settingnya sendiri, teman-teman hanya colokan aja kabel powernya di sini. Kemudian kita colokan kabelannya di sini untuk settingan. Oh ya, di sini saya akan menyeting Mikrotik ini. Kita akan buat seluruh settingan dalam Mikrotik. Jadi dari sumber internet kita langsung arahkan ke Mikrotik tanpa ke router lagi. Kemudian kita buat akses pointnya di Mikrotik juga, sehingga selain bisa kita jadikan router, juga sistemnya akan lebih modern. Kemudian buat teman-teman yang ada router atau modem, ada router baik dari layanan ESP atau kita pinjam, kita bisa setting digunakan sebagai akses point di luar ya, di luar maksudnya agar jangkauannya lebih jauh. Selain itu juga sistemnya akan lebih bagus ya, karena menggunakan voucher serta manajemennya akan lebih rapi. Kita bisa colok aja kabel powernya ke adapter ya. Nah, Mikrotik RB941 untuk menyalakannya teman-teman cukup simple ya. Teman-teman tinggal hubungkan saja pada bagian port power, dan ini adalah kabel adapternya ya. Ini kabel adapternya, portnya micro USB ya, seperti HP ya. Kemudian kita colokkan saja ya di powernya, pastikan sama ya, colokkan powernya. Nah, kemudian nyala seperti ini, kita bisa lihat. Dan untuk kabelannya teman-teman bisa pilih ya, karena di sini untuk port internet atau jalur ISP ya, teman-teman bisa pilih aja. Di sini saya pilih port 4 ya.
kemudian saya colokkan sampai bunyi tik. Nah, di sini ada nyala ya, artinya terhubung. Ini saya hubungkan ke laptop agar tersambung. Yang kedua, yang 2 port ini untuk saya hubungan ke access point, dan serta saya jadikan juga Mikrotik ini sebagai router, sehingga saya akan mengaktifkan wifi-nya. Untuk cara pasang menghubungkannya ya, di sini saya ada Mikrotik ya. Kemudian saya sudah hubungkan ke laptop untuk port 4, dan ini adalah HTB ya. Ini HTB, kita colokkan dulu HTB-nya. Selanjutnya teman-teman hubungkan kabel FO fiber optik seperti ini ya. Ini kabel fiber optik ke bagian sini ya. Kita cabut pelindungnya ya agar aman dari benturan, dan kita sambungkan. Pastikan sesuai ini garis ini ya, seperti itu, ada benjolan, dan di sini juga ada stripnya yang kemudian kita hubungan saja seperti ini. Dan ini kabel FO sudah terhubung ya ke HTB. Selanjutnya kita hubungkan pada bagian HTB, kita hubungkan pada nah di sini tertulis di sini ada B ya, kita hubungan ke B ya, karena ini output ya. Kita bisa pilih port 1 atau port 2 ya, bebas. Kita pilih aja portnya. Nah seperti itu. Kemudian pada bagian Mikrotik kita pilih port 1 yang tertulis internet, karena ini sebagai sumber internet. Nah, seperti itu untuk cara pemasangannya teman-teman. Jika semuanya sudah terhubung, langkah selanjutnya kita setting Mikrotiknya di laptop. Langsung saja kita buka laptop. Pada kesempatan kali ini kita langsung aja setting Mikrotiknya. Langkah pertama, teman-teman pastikan sudah menyiapkan aplikasi. Di sini saya menggunakan Winbox. Untuk tipe Winbox, teman-teman sesuaikan sendiri dengan arsitektur laptop kalian atau PC kalian. Dan untuk link downloadnya sudah saya sediakan di deskripsi di bawah. Nah, jika betul seperti ini, teman-teman tinggal allow aja, allow access. Oke. Kemudian kita pilih MAC address, kemudian kita connect ya. Ini saya beli bekas, jadi saya akan reset dulu ya. Ataupun teman-teman pernah setting, lihat tutorial sana sini tapi nggak aktif, nggak worth it, katakanlah, teman-teman bisa ikuti tutorial ini. Untuk cara resetnya, teman-teman tinggal masuk ke sistem, kemudian kita pilih reset configuration, kemudian kita checklist no default configuration, dan do not backup. Selanjutnya kita tekan reset configuration. Apakah Anda ingin merebut dan menghapus semua data? Kita pilih yes. Untuk subscribe channel Connect Techno ya, untuk menemukan cara koneksi internet dan juga produktivitas di dunia digital. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya. Setelah itu kita buka Winbox lagi ya. Setelah itu kita buka Winbox. Nah, oke seperti ini, dan di sini kita bisa melihat ya. Di sini ada MAC address. Untuk IP address karena kita sudah di reset. Nah, di sini tidak ada. Kemudian juga untuk identity ini masih Mikrotik karena masih default. Teman-teman juga nanti bisa dirubah sesuai dengan keinginan teman-teman, dan juga ada versinya, versi firmware Mikrotik, dan ini yang tidak kalah penting. Pastikan saat kita setting di sininya sama ya. Di sini saya menggunakan RB9412ND. Oke, untuk loginnya kita klik MAC address 2 kali, kemudian login, masukkan admin, dan untuk passwordnya kita kosongkan. Kemudian kita pilih connect. Langkah pertama kita masuk aja ke interface, dan di sini ada 5 ya,
Port ada 4, 1 sampai 4, dan juga ada WAN. Untuk WAN kita aktifkan saja ya, biar kita bisa mengetes langsung apakah settingan WiFi Mikrotik kita berjalan dengan baik atau tidak ya. Karena di sini juga teman-teman bisa gunakan Mikrotik ini sebagai router juga ya. Sehingga jika teman-teman ada budget yang cukup antara beli Mikrotik atau beli router, teman-teman bisa pertimbangkan. Jika teman-teman hanya untuk pribadi, lebih baik menggunakan router. Tujuannya apa? Karena kita tidak usah menyeting seperti ini, akan tetapi kalau kita mau usaha WiFi voucheran, alangkah lebih baiknya kita menggunakan sistem voucher seperti ini. Selain manajemennya praktis, jika kita tidak berada di rumah, adik kita atau keluarga kita bisa ikut menjualnya. Pada bagian meter 1 kita kasih nama internet, karena ini berhubungan dengan kabel internet. Oke, dan untuk 2, 3 ini nanti saya akan jadikan jalur hotspot. Untuk Ether 4 saya ganti dengan laptop. Oke. Nah, di sini saya akan settingnya. Dan untuk wirelessnya saya aktifkan saja ya. Biar nanti 2, 3 dan WAN 1 kita akan jadikan sebagai hotspot. Oke. Selanjutnya kita masuk untuk memasukkan username internet kita ya, yang biasa kita dapatkan pada biaya bulanan atau juga sesuai dengan kesepakatan kita berlangganan internet. Kita klik PPOE client. Nah, kita pilih pada bagian user, kita masukkan namanya. Pastikan teman-teman hafal atau teman-teman catat saat teman-teman berlangganan internet. Passwordnya saya masukkan, dan pastikan password ini teman-teman jangan sampai ada orang yang tahu. Kemudian saya klik apply. Nah, pastikan di sininya teman-teman pilih interface internet 1 ya, Ether 1 internet ya. Kemudian pada bagian dial up teman-teman isi username teman-teman, kemudian kita pilih, tekan apply. Oke, untuk bagian interface kita sudah beres ya, kita tinggal close aja biar teman-teman nggak bingung juga ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian IP, kemudian kita pilih bagian DHCP client. DHCP client di sini kita masih kosong, kita tambahkan, kita add, kemudian kita pilih Ether 1 ya, internet, dan untuk bagian add default root-nya kita pilih no, kemudian kita apply dan oke. Sini belum aktif, kita klik dulu, kemudian kita enable agar aktif dan kita mendapatkan status bound dan mendapatkan alamat IP. Selanjutnya kita masuk pada bagian DNS ya, kita pilih IP, kemudian kita pilih DNS. Nah, untuk bagian DHCP kliennya kita close saja. Nah, kita masuk ke DNS settingnya. Pada bagian server kita isi DNS Google ini. Kemudian saya pilih 88, 88 dan 8844 ya. Kemudian kita centang pada allow remote request. Kita apply dan oke. Selanjutnya kita masuk pada bagian IP. Kemudian kita pilih bagian addresses. Nah, di sini kita ada 2 ya. Ada Ethernet 1 dan juga ada PPOE out, artinya ini PPOE ya, user PPOE. Kemudian kita tambahkan lagi IP address-nya yang kita gunakan untuk LAN.
saya masukkan aja 1010. Nah, seperti ini teman-teman bebas. Kemudian kita pilih pada bagian interface, kita pilih laptop. Kita apply dan oke. Selanjutnya kita masuk pada bagian IP. Kemudian kita masukkan pada DHCP server untuk menyetingnya. Kita klik DHCP setup. Kita pilih Ether 4 laptop ya. Kita next. Ini adalah rentang IP yang mau kita beri ya. Di sini saya cukupkan saja sampai 9. Jadi cuma ada 8 IP ya. Kemudian kita pilih next, dan selesai. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi agar internet itu menyebar ya. Agar mikrotik kita dapat internet, kita pilih IP dan firewall. Kita pilih NAT ya, pastikan di NAT. Kalau di sini banyak sekali ya NAT. Kemudian kita klik plus. Pada bagian chain kita pilih SREC NAT. Dan pada bagian out interface kita pilih PPOE out 1. Dan pada bagian action kita pilih mask query. Kita apply dan oke. Oke, setelah itu di sini kita bisa lihat ya, kita dapat akses internet ya. Untuk mengetesnya kita close saja dulu. Kita close juga. Kita masuk ke new terminal. Kita ketikkan ping google.com. Nah, di sini kita sudah mendapatkan internet ya. Untuk mikrotik kita sudah mendapatkan internet. Nah, untuk laptopnya apa kita dapat internet ya? Kita langsung aja buka YouTube. Nah, di sini juga kita sudah mendapatkan internet, teman-teman. Selanjutnya kita akan setting hotspot. Caranya teman-teman masuk dulu ke Bridge ya. Ini tujuannya untuk menggabungkan seluruh port agar menjadi satu interface baru. Caranya kita klik Bridge, kita tekan tombol add, dan pada bagian Bridge kita kasih nama hotspot. Hotspot. Nah, seperti itu. Di sana kita kasih nama hotspot ya. Kemudian kita apply dan oke. Pada bagian port kita masukkan interface mana saja yang mau kita jadikan hotspot. Yang pertama saya masukkan Ether 2. Jadi port kedua dari mikrotik saya akan jadikan hotspot, sehingga saya tinggal colokan aja akses pointnya. Kemudian kita close. Kita masukkan lagi Ether 3 ya. Kita akan jadikan hotspot juga sama. Oke. Dan yang terakhir kita masukkan WAN 1. Kita apply dan oke. Nah, di sini kita sudah menyiapkan 3 interface ya. Langkah selanjutnya, teman-teman tentukan dulu alamat IP-nya ya. Caranya teman-teman klik IP, kemudian teman-teman pilih addresses. Nah, di sini kita masukkan alamat IP hotspot yang mau kita gunakan. Di sini saya gunakan 20.20.1/24. Kemudian pada bagian interface saya pilih hotspot. Kemudian apply dan oke.
Setelah address list sudah, kita kecilin aja ya. Oke. Ini juga kita kecilin. Tujuannya teman-teman biar paham juga. Oke. Selanjutnya kita setting hotspot. Caranya masuk ke IP. Kemudian kita pilih hotspot. Nah, pada bagian hotspot kita klik paling ujung ya. Server, kemudian kita pilih hotspot setup. Untuk interface kita pilih hotspot. Hotspot adalah gabungan dari Ether 2, Ether 3 dan WLAN 1. Kemudian kita pilih next. Untuk alamat IP kita sudah tentukan di sini ya. Nah, di sini kita sudah tentukan alamat IP-nya. Jadi teman-teman bebas maunya alamat IP-nya berapa ya. Kita cek list masquerade network, kemudian kita next. Nah, karena kita akan memberi akses point, yang mana di sini ada 2 port atau lebih, kita mulai dari 6 aja ya. Untuk kita cadangkan sebagai akses point tambahan. Entah itu di depan ataupun di belakang. Kemudian kita pilih next. Kita next lagi. Nah, kita next saja. DNS kita next. Nah, untuk DNS name kita masukkan adalah domain yang kita akses untuk login. Untuk kita login host voucher ya. Kita pilih aja connect techno ya. .id seperti itu. Atau techno ID bebas. Dan pastikan alamat ini belum online. Belum ada yang online. Kalau seperti Detik, Facebook itu kan sudah online. Nanti akan mengalami bentrok atau crash ya, saat kita mengaksesnya. Kemudian kita pilih next. Untuk login hotspotnya kita pilih admin. Passwordnya teman-teman bisa kasih aja admin lagi. Kemudian next. Nah, dan hotspot sudah kita setting. Selanjutnya kita masuk ke server. Kita pilih hsprof1. Boleh kita klik, double klik. Kemudian kita masuk login dari mana aja. Saya checklist HTTP pub, MAC cookie, dan juga saya kasih trial buat teman-teman yang mau memberi trial, entah itu 30 menit ataupun 5 menit. Di sini saya kasih aja 5 menitnya. Jadi barangkali ada teman-teman atau tetangga teman-teman mau nyoba wifi teman-teman tinggal bilang aja silakan, wifi-nya gratis, ada sekitar ya, kalau mau coba silakan aja connect, wifi saya gratis gitu aja. Dan untuk trial resetnya teman-teman kasih aja 1 minggu. Jadi selama 1 minggu nanti tombol trialnya itu akan aktif kembali ya. Kemudian setelah itu untuk bagian yang lainnya udah benar. Untuk radius juga nggak usah. Kita pilih apply dan oke. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian user profile ya. Ini untuk membuat profil ya atau paket ya. Defaultnya saat kita klik 2 kali di sini kita bisa lihat ya, share user ini untuk 1 device, 1 username 1 device. Untuk rate limit teman-teman bisa atur katakanlah 1 mega banding 1 mega seperti itu. Kemudian kita apply. Dan barangkali teman-teman mau menambahkan paket lagi, kita bisa tekan tombol add. Kemudian kita masukkan paket 2 mega. Nah, seperti itu. Pada share user 1
kemudian kita kasih 2M banding 2M, ini 2 mega 2 mega, add make cookies. Jadi artinya saat orang itu keluar dari jangkauan kita, saat dia masuk lagi ke area wifi kita, dia akan terkonek otomatis seperti itu. Kemudian kita pilih apply dan oke. Itu untuk cara membuat user profilnya atau paket. Selanjutnya kita akan buat usernya. Kita klik bagian user. Di sini sudah ada admin, kita bisa tambahkan lagi dengan menekan tombol add. Kita masukin aja user 1, bebas teman-teman maunya gimana. Kita bisa apply. Atau teman-teman bisa tambahkan lagi dengan tekan tombol copy sini. Teman-teman masukkan aja katakanlah connect. Passwordnya teman-teman bisa kosongkan atau teman-teman kasih. Kita apply lagi dan oke teman-teman, itu settingan hotspot sudah selesai. Selanjutnya teman-teman bisa hubungkan router yang sudah teman-teman setting access point. Setelah video ini saya akan membahas cara setting access point-nya. Akan tetapi biar tutorial ini bisa lebih kontinu ya, saya akan membuat WLAN, karena di sini juga saya sudah memasukkan WLAN sebagai hotspot. Kita setting aja. Kita masuk pada bagian interface. Kita close dulu ya. Kita masuk pada bagian interface. Kemudian kita double klik pada bagian WLAN 1 ya. Nah, pada bagian wireless, nah di sini ada banyak menu, teman-teman masuk pada bagian wireless. Kemudian pada mode dari station kita rubah menjadi IP bridge, dan untuk SSID teman-teman ganti menjadi user ID yang teman-teman inginkan. Selanjutnya teman-teman tekan tombol apply dan oke. Hotspot sudah jadi dan sudah siap digunakan. Untuk mengetesnya kita bisa coba ya. Di sini saya akan menggunakan HP ya. Saya akan masukkan pada bagian sini ya untuk mengetesnya, dan untuk melihatnya kita masuk pada bagian IP dan hotspot. Nah, kita akan lihat di sini ya. Nah, kita aktifkan dulu wifi-nya. Saya klik connect Tekno pada bagian HP ya. Nah, nanti di sini akan muncul ya. Nah, di host juga muncul seperti ini. Akan tetapi di host ini artinya orang yang connect wifi kita tetapi belum mendapatkan internet. Kita klik masuk jaringan. Nah, seperti ini ada connecttekno.id. Kita masukkan username-nya. Di sini saya memasukkan username-nya connect ya. Passwordnya saya kosongkan ya. Connect. Nah, nanti di sini akan masuk ya. Pada bagian aktif kita masuk ada user connect ya. Dengan IP address 2020.254 ya. Nah, dengan transparent juga ada ya. Nah, setelah itu kita akan coba tes kecepatannya ya. Di sini saya menggunakan profil default. Artinya adalah default dari seluruh internet yang saya punya di langganan ISP ini. Kita masuk dulu ya pada bagian test speed ya. Kita klik speed test. Nah, kita akan tes berapa koneksi yang didapatkan dari wifi ini. Klik mulai. Di sini cuma dapat 1 mega ya. Nah, karena saat kita klik connect defaultnya untuk user profile default, nah kita lihat di sini cuma 1 mega. Jadi ini sangat benar ya, 1 mega juga ya.
Oke teman-teman, setelah kita tes di sini juga terlihat ada ping 6, jitter 15 dan paket hilang tidak ada. Setelah kita sudah terkoneksi ya internetnya, langkah selanjutnya kita akan setting bagaimana caranya merubah nama identitas ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada MikroTik menjadi nama kita. Kemudian kita juga akan merubah user loginnya ya. Di awal kan kita bisa lihat usernya admin. Nah pada kesempatan kali ini kita juga akan mengganti usernya sesuai dengan nama kita. Oke, caranya teman-teman masuk aja pada bagian sistem. Kemudian teman-teman pilih identity. Nah di sini MikroTik, teman-teman bisa perhatikan di sini MikroTik juga ya. Kita akan ganti pada bagian MikroTik ini menjadi nama usaha kita atau nama kita bebas ya. Di sini saya ganti Connect Techno. Nah, kita lihat di sini, perhatikan di sini ya. Saat kita apply, nah, dan namanya sudah terganti menjadi Connect Techno. Selanjutnya kita akan ganti password ya. Kita masuk ke sistem. Kemudian kita pilih user. Defaultnya cuma ada user admin dan juga di sini tidak ada password. Cara memasukkan passwordnya, teman-teman klik pada bagian password. Nah, kita bisa masukkan passwordnya bebas. Saya di sini masukkan namanya connect ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya pilih apply dan oke. Saya juga oke. Teman-teman juga bisa menambahkan lagi user baru ya. Caranya teman-teman klik add tanda plus ini, kemudian kita pilih namanya, katakanlah saya pilih connect. Read write ya bebas, teman-teman sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Kemudian pada bagian password teman-teman masukkan passwordnya bebas ya. Dan kemudian kita apply dan oke. Nah, di sini kita sudah membuat user ya dan juga sudah mengganti nama identitasnya. Oke, selanjutnya kita coba logout ya dan kita akan login lagi. Kita bisa klik aja exit. Kemudian kita masukkan lagi open. Nah, di sini kita bisa lihat MAC address dan juga pada bagian IP address di sini sudah diganti ya menjadi 1010 karena koneksi saya dari LAN ya. Kemudian identitinya juga sudah berganti menjadi Connect Techno dan di sini masih sama ya tipenya. Kita coba masukkan login tanpa kita masukkan password. Nah, di sini kita bisa lihat error karena tidak masuk antara username dan passwordnya. Kita coba masukkan passwordnya yang sudah teman-teman ganti. Di sini saya passwordnya ganti dengan connect ya. Kemudian saya konekkan dan MikroTik berhasil masuk. Oke teman-teman, itu aja ulasan mengenai bagaimana caranya setting MikroTik dan teman-teman bisa praktekkan ya. Jangan lupa untuk kunjungi channel Connect Techno untuk mendapatkan info seputar cara koneksi internet dan produktivitas digital. Oke, saya Kang Dar, itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Kang Dar, terima kasih.